Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Puspitasari, NIM 19110025 dari Prodi S1 Farmasi semester 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang suspensi. Apa sih suspensi? Dalam ilmu kimia, suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat atau campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Dalam Farmakope Indonesia, edisi 4 halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Partikel suspensi dapat dilihat menggunakan mikroskop biasa, dapat dipisahkan dengan penyaringan. Dalam bidang farmasi, sediaan suspensi dibuat untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut air. Kenapa sih harus suspensi? Beberapa alasan bahan aktif diformulasikan dalam bentuk sediaan suspensi. Yang pertama, beberapa orang sulit menelan obat dalam bentuk tablet atau kapsul. Suspensi sukar larut dalam air dalam bentuk terlarut biasanya terasa pahit, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut, lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet atau kapsul. Berapa jenis sih suspensi? Nah, suspensi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Nah, yang kedua, suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan di kulit. Yang ketiga, suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga. Yang keempat, suspensi optalmik. Suspensi optalmik adalah sediaan cair yang steril mengandung partikel-partikel terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang kelima adalah suspensi injeksi. Sediaan berupa serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Yang keenam, suspensi injeksi terkonstitusi. Suspensi injeksi terkonstitusi adalah sediaan kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Keuntungan dari suspensi? Nah, yang pertama, baik untuk pasien yang sulit menelan obat, homogenitasnya tinggi, lebih cepat diabsorpsi, dapat menutupi rasa tidak enak, mengurangi penguraian zat aktif. Terus, apa sih kekurangan dari suspensi? Kekurangan dari suspensi yang pertama, kestabilitasannya rendah atau pertumbuhan kristal, terbentuk cat skin, alirannya menyebabkan sukar dituang, ketetapan dosis lebih rendah dibanding larutan. Jika terjadi perubahan suhu, kadang terjadi perubahan sistem dispersi, harus dikocok dulu sebelum digunakan. Syaratnya suspensi? Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan secara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok dulu sebelum digunakan. Yang keempat, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup. Yang kelima, suspensi terdispersi harus halus dan tidak boleh mengedap. Yang keenam, jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Yang ketujuh, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas. Yang kedelapan, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah untuk dikocok dan dihitung. Stabilitas suspensi. Salah satu masalah yang dihadapi dalam proses pembuatan suspensi adalah memperlambat penimbunan partikel serta mencegah homogenitas dari partikel. Cara tersebut merupakan salah satu tindakan untuk mencegah stabilitas suspensi.
Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah 1. Ukuran partikel. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut, serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Hubungan antara ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan penampangnya, sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan linear. Artinya, semakin besar ukuran partikel, maka semakin kecil luas penampangnya dalam volume yang sama. Sedangkan semakin besar luas penampangnya, partikel daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan tersebut. Dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan viskositas. Kekentalan suatu cairan dapat mempengaruhi kecepatan aliran dari cairan tersebut. Semakin kental susu cair, kecepatan alirannya semakin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi gerakan turunnya partikel yang dapat di dalamnya. Dengan menambah viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang kekentalan suspensinya tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dihitung. Yang ketiga, jumlah partikel konsentrasi. Apabila dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi suatu benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, maka semakin besar terjadinya endapan partikel dalam waktu singkat. Kesimpulan, dalam membuat sediaan suspensi, kita harus memperhatikan syarat-syarat atau karakteristik bahan yang akan digunakan sehingga hasilnya memuaskan. Kita juga harus mengetahui kekurangan dan kelemahan dari sediaan suspensi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi pembuatan sediaan farmasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta ini tunggu ukir, adanya dia buat saya pun tersingkir. Sekarang pun tersadar, kini harapan sudah